Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah 2 An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur kita imma bil lisan, ada kalanya dengan ungkapan kata-kata tahmid, bertahmid, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imma bil jawarih, ada kalanya rasa syukur itu diwujudkan dengan anggota tubuh. Dengan cara apa? Kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan tubuh yang normal, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan untuk berjalan dengan kaki yang normal, langkahkan kaki ini ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadir sholat jamaah, hadir di kajian siang ini. Ini bagian daripada wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian terkait dengan hadas. Kalau kemarin najis, kalau najis itu ada bentuk fisiknya, ada materinya, ada bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh, bahkan bisa dicium. Itu najis. Ada gambaran yang bisa dilihat, ada bentuk materinya. Tetapi bahasan kita saat ini hadas. Hadas itu tidak tampak, bukan sesuatu yang seperti najis. Maka ketika kita wudhu dan ketika kita mandi, karena dua hal itu yang menjadi sarana untuk menghilangkan hadas, itu nantinya niatnya, talafut niatnya berbeda. Perlu ada niat. Sebelumnya kita akan masuk ke pengertian hadas. Pengertian hadas itu secara bahasa adalah hal yang baru. Hadas, muhdas, perkara yang baru. Yang baru itu artinya apa? Yang tidak ada menjadi ada. Perkara baru itu apa? Dulunya tidak ada menjadi ada. Tadinya boleh sholat menjadi tidak boleh sholat karena hadas. Jadi hadas itu perkara yang baru. Maknanya baru itu apa? Artinya baru, dari tidak ada menjadi ada. Sementara menurut istilah syariat itu satu kondisi yang dialami oleh anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Wajah, telapak tangan, kepala, kaki. Yang keadaan itu mencegah sahnya sholat. Itu dalam bahasa para ulama, hadas itu amrun iktibariyun. Jadi status hukum saja. Terus orang niku batal wudhunya atau disebut hadas kecil itu statusnya saja. Misalnya jenengan yang dihadir di sini selesai sholat
mungkin ada yang sudah batal wudhunya. Kelihatan mboten? Tidak tampak. Mboten nonton sing ngertos. Di antara sekian yang hadir ini tidak ada yang tahu satu sama lainnya kalau salah satunya itu sudah batal wudhunya. Tetapi baru ketahuan misalnya nanti, misalnya qomat sholat jamaah, tidak berdiri untuk sholat tapi mundur ke belakang ke toilet. Kenapa? Mau wudhu. Jadi hadas itu kondisi status hukum seseorang. Kalau hadas kecil ya kondisi pada anggota tubuh, wajah, telapak tangan, kepala, kaki yang menjadikan dia tidak sah untuk sholat. Bahasa fikihnya amrun iktibariun, status hukum mawon. Terus orang hadas kecil atau bahkan mungkin orang hadas besar, niku status hukumnya dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh melakukan sesuatu hal yang syaratnya sama dengan sholat. Contohnya apa? Sesuatu hal yang syaratnya sama dengan sholat. Sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya sama dengan sholat. Harus menutup aurat, harus mempunyai wudhu. Jadi hadas itu status hukumnya. Status hukum tidak boleh sholat, status hukum tidak sah sholat, itu status hukum amrun iktibariun. Maka di sini kita buat pengertian satu kondisi. Jadi kondisi itu bisa hilang ketika dia wudhu, ketika dia mandi. Dipaham ya? Ini berbeda dengan najis. Kalau najis itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium baunya. Tetapi kalau hadas itu hanya kondisi saja, makanya tidak bisa dilihat. Amrun iktibarun, perkara status hukum saja. Itu apa? Hadas. Atau lebih sederhana, hadas itu dikatakan kalau hadas kecil perkara yang membatalkan wudhu. Tapi kalau kita pakai pengertian ini, kita harus tahu apa itu perkara yang membatalkan wudhu. Nanti di satu keadaan sehingga seseorang itu tidak boleh sholat, tidak sah sholat, itu namanya apa? Hadas. Di sesuatu yang tidak tampak, hanya status hukumnya saja. Nah, kalau bahasa sederhananya ya hadas itu apa? Sesuatu yang mewajibkan kita, kalau hadas besar mewajibkan kita mandi, kalau hadas kecil mewajibkan kita wudhu. Lah hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Berikutnya setelah ini Mas, di hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu kondisi pada 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh itu apa? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu baru hilang kalau keempat wajah itu wudhu. Jadi hadas itu bertempat pada hal itu, tidak pada seluruh tubuh semuanya. Itu hadas kecil. Ketika wudhu selesai, hilang status tidak bolehnya, hilang keadaan tidak boleh sholat, karena sudah hilang hadasnya. Statusnya hukum mudah terangkat. Maka yang diajarkan di kampung-kampung, kadang kita diajarkan niat wudhu, dilafatkan, sekalipun niat di hati, tapi kita sering diajarkan diucapkan. Bahasanya pripun? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi. Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas.
Raf'il hadas itu artinya mengangkat hadas. Kenapa mengangkat? Karena yang dihilangkan itu hadasnya itu diangkat status hukumnya. Status hukumnya tadi tidak boleh sholat, setelah wudhu menjadi boleh karena sudah wudhu. Berbeda dengan najis. Kalau najis itu tidak perlu niat, cukup perkara itu dihilangkan, selesai. Karena najis itu ada bentuk materinya, ada terasa baunya, ada bentuknya bisa dipegang. Ngaten nggih? Niku hadas kecil. Ada hadas besar, yaitu kondisi yang dialami oleh seluruh tubuh sehingga mencegah dia sholat, dan perkara yang semisal sholat. Perkara yang semisal sholat itu apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah ini kenapa? Jenengan lenggahan samping jenengan ada orang baca ayat sajdah, disunahkan sujud tilawah. Jenengan sedang duduk-duduk, ada kabar yang menggembirakan, sujud syukur. Nah, sujud syukur, sujud tilawah itu semisal sholat. Dalam artian apa? Dalam artian syaratnya sama dengan sholat. Nah, terus tiang sujud syukur niku harus tetap menutup aurat dan punya wudhu. Nah, pemain bola selebrasi kok sujud syukur? Ya boleh kalau dia nutup aurat dan punya wudhu. Karena sujud syukur itu syaratnya sama dengan sholat. Nah, kalau hadas besar, keadaan kondisi itu pada seluruh tubuh, maka menjadi hilang dengan mandi. Kalau hadas kecil wudhu, hadas besar mandi. Wudhu dan mandi prasyaratnya nanti niat. Kenapa? Karena wudhu dan mandi ini bagian dari ibadah-ibadah. Nah, hadas kecil ataupun hadas besar itu kan status hukum. Status hukum, ketika orang hadas tidak boleh sholat dan sebagainya. Orang hadas besar tidak boleh menetap di masjid. Itu kondisi status hukum itu bisa hilang dengan apa? Kalau hadas kecil dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Wudhu dan mandi itu ibadah. Kenapa? Nah, ini ibadah, dan ibadah ini ibadah yang muqayyadah. Di ibadah itu ada yang muqayyadah, yang formal. Muqayyadah itu saya katakan formal, artinya ada prasyaratnya, ada ketentuannya. Tetapi atau sering dikatakan ibadah mahdhah, ada aturane, ono pakeme. Tapi ada ibadah niku yang mutlaqah, ibadah mutlaqah ghairu mahdhah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah, itu ibadah. Itu ibadah ghairu mahdhah, mutlaqah, tidak ada syarat. Jangan menolong orang itu tidak pakai syarat rukun. Ibadah wudhu dan mandi ini ibadah. Karena jelas ya ayatnya, Al-Maidah ayat 6. Berikutnya Mas, wudhu. Wudhu itu secara bahasa al-hasan wal jamal, baik dan indah. Makanya orang kalau sudah wudhu itu terlihat cerah, seger, baik, tidak perlu skincare. Orang itu kalau mendawamkan wudhu,
Jenengan niku melazimkan wudhu setiap kali wudhu, setiap batal wudhu. Setiap batal wudhu ini lebih cerah daripada yang apa? Yang perawatan. Nah, makna bahasa wudhu itu al-hasan wal jamal atau wal jamil, baik. Karena memang biasanya dalam fikih itu antara pengertian bahasa dan pengertian istilah itu ada kesesuaian, ada munasabah. Ada munasabah. Salah satu contohnya begini. Sholat itu secara bahasa adalah ad-doa, dungu. Secara bahasa sholat itu dungu. Ternyata di dalam bentuk prakteknya pun sholat itu berisi doa. Dari awal, dari doa iftitah itu doa, sampai akhir itu juga doa. Nah, di antara arti bahasa dan arti istilah itu selalu ada kesesuaian, ada korelasi, ada munasabah. Nah, wudhu itu secara bahasa adalah bagus, indah. Artinya tampak orang itu sering wudhu dengan sama sekali tidak pernah kena air wudhu. Ini akan bisa dibedakan. Jenengan cobi mawon. Sesekali survei wajah orang yang sering wudhu dan yang tidak, kelihatan. Apalagi yang bukan hanya sering tetapi apa? Ngelanggengake wudhu, mendawamkan wudhu. Kalau bisa diusahakan, itu hal yang baik, apa, mendawamkan atau melanggengkan wudhu. Secara istilah, wudhu itu suatu perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang disertai dengan niat. Jadi menggunakan air pada anggota tubuh tertentu, wajah, tangan, bagian kepala dan kaki yang wajib. Dengan niat. Ini yang membedakan nanti. Dalilnya jelas ya, dalil yang mendasari syariat wudhu itu perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, coba kita bahas satu persatu. Kenapa harus wudhu? Nah, karena tadi wudhu itu untuk menghilangkan status hadas. Karena saya katakan hadas itu status hukum, kondisi keadaan tertentu yang menjadikan tidak sahnya sholat. Sholat yang tanpa wudhu jelas, hadisnya jelas. La yaqbalullah, di setelahnya la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima oleh Allah sholat yang tanpa suci. Artinya statusnya hadas. Lawannya hadas itu apa? Suci. Kenapa suci? Karena tidak ada halangan dia untuk sholat. Di hadis yang lain, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasta hatta yatawaddo. Nah, ini lebih jelas lagi. Allah tidak akan menerima sholat salah dari kalian ketika hadas. Ini hadas itu bahasa istilah hadis, istilah syariat. La yaqbalullah sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat kalian idza ahdasa, ketika apa? Hadas, hatta yatawaddo, sehingga berwudu. Nah, ini hadis ini memperjelas ayat idza kuntum ila shalah, itu ketika ada keadaan hadas ini harus apa? Harus wudu.
Karena jelas la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Tidaklah Allah terima sholat salah satu dari kalian ketika hadas sampai berwudu. Ini prasyarat, syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas. Nah, hadas cara bersucinya dengan wudu. Salah satu hadis ini berarti ini hadas kecil. Fardu wudu dari ayat tadi, balik ke ayat tadi mas. Ayat Al-Maidah ayat 6. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun wudu itu di situ hanya ada fahsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku, terus mengusap kepala dan membasuh kaki. Di ayat ini hanya ada 4 terkait dengan apa? Rukun wudu. Kemudian ulama beristihad dari Al-Quran dan dari hadis, karena sumber syariat itu Al-Quran dan hadis. Dari 4 ini tambahi 2, niat, dan yang terakhir tartib. Dari mana itu? Dari hadis Rasulullah SAW. Berikutnya mas, setelahnya ya. Di kita berikutnya mas, lagi malih ya, malih ya. Rukun wudu yang pertama itu niat. Di dalam Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran hanya idza kuntum ila shalah fahsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Niat diambil dari mana? Dari hadis masyhur. Hadis ini masyhur. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini diijtihadi ulama, maknanya apa? Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya satu amal itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyati itu innama sihatul a'mal. Ini satu pandangan ulama. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bukan sahnya amal, enggak. Innama kamalul a'mal, sempurnanya amal itu kalau ada niatnya. Niat itu apa? Niat itu lebih sering dikatakan seperti apa? Motivasi. Nah, sementara wudhu dan nanti mandi itu ketika disebutkan Al-Quran bagian daripada syarat sholat, menjadi ini rangkaian ibadah. Karena ini ibadah disyariatkan niat. Untuk apa niat? Untuk membedakan satu keadaan itu ibadah, satu keadaan itu apa? Kebiasaan. Tamyizun bainal ibadah wal adah. Orang yang tidak sholat ketika bangun tidur cuci muka nombatin. Misalnya sedang tidak sholat bangun tidur, ini tetap raup nggih. Tetap dia akan cuci muka. Tetapi ini tidak dikatakan wudhu karena tidak niat. Jadi ada bentuk-bentuk ibadah itu seperti sebuah kebiasaan. Gini ku cuci muka atau mandi. Jenengan hari Jumat mandi, tetapi niatnya untuk hadir sholat Jumat. Ini nilai mandi ini
bernilai pahala kalau diniati mandi sunnah untuk Jumat. Tetapi dengan mandi motivasinya apa? Panas biar seger. Itu adalah kebiasaan. Jadi kenapa ada syariat niat? Salah satunya untuk tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan satu perkara itu ibadah, satu perkara itu apa? Kebiasaan. Ada orang misalnya gerak-gerak tubuh seperti ruku, seperti i'tidal, belum tentu itu dikatakan sholat. Kalau dia tidak sholat ya bukan dikatakan sholat. Ada tuh senam niku sing gerakannya mirip-mirip sholat, itu tidak dikatakan ibadah. Bahkan ngeten niki, jenengan duduk-duduk di masjid, kalau tidak niat ibadah ya hanya duduk aja, tidak ada nilai pahala. Tapi jenengan duduk di masjid ini diniatkan di hati, saya iktikaf. Ini duduknya saja apa dapat pahala, apalagi ngaji. Apa nih ngasih ngantuk turun. Ini ibadahnya nikmat sekali tuh. Jadi kenapa ada syariat niat? Kok dadak disyariatkan niat niku? Karena apa? Untuk membedakan satu perkara itu ibadah, satu perkara itu sebuah kebiasaan atau adat. Kenapa? Karena ada bentuk ibadah itu yang mirip kebiasaan manusia. Contohnya apa? Mandi, bangun tidur mandi. Orang kebiasaan, tapi bangun tidur mandi. Sama-sama nopo? Sama-sama keramas. Oh, siji nganten anyar. Ibadah nih. Ngene mboten? Apa? Fungsinya disyariatkan ya niat. Dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat. Itu dimaknai oleh ulama, innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya satu amal di sini ibadah ya, itu binniyat. Kalau ibadah yang muqayyadah artinya ibadah formal. Formal itu ibadah yang ada syarat rukunnya, sholat, wudu, puasa, itu ibadah apa? Muqayyadah, formal. Adapun ibadah yang ghairu muqayyadah atau yang mutlaqah, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan dengan dasar mengikuti Rasul, sunnah Rasul, itu ibadah mutlaqah. Itu niat di situ diartikan motivasinya. Motivasinya apa? Amal sempurna amal menjadi sebuah ibadah yang sah harus dengan niat. Ketika ibadah itu mutlaqah, ibadah yang umum tidak ada syarat ketentuan syariatnya secara detail, niku niat itu adalah motivasi. Motivasinya jenengan nulung tonggo apa? Bagian dari kewajiban bertetangga. Sementara niat dalam gambaran para ulama, niat itu menyengaja, kesengajaan. Secara syariat niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu tetapi harus bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat wudu, kapan niat wudu? Menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Berarti apa? Niat wudu itu ketika membasuh wajah. Niat sholat ketika takbiratul ihram. Itu apa? Itu niat. Wudu niatnya tadi menghilangkan hadas, karena mengangkat hadas, status hadas itu. Itu jelas nih. Jadi di Quran hanya disebutkan rukun wudu niku 4. Kemudian ulama beristihad tambah 1 niat, tambah 1 lagi di akhir nanti tartib berdasarkan hadis-hadis sahih.
Kenapa tadi harus niat? Untuk membedakan seperkara itu ibadah, satu perkara itu apa? Kebiasaan. Karena orang yang tidak sholat pun kalau bangun tidur dia mungkin cuci muka. Bahkan mungkin bukan orang kafir pun ya, bangun tidur ya cuci muka. Tetapi cuci mereka itu tidak dikatakan apa? Wudhu, tidak bernilai ibadah. Kalau kiambak bangun tidur wudhu itu bernilai ibadah karena wudhu. Pengertian niat sudah, niku niat ya, ketentuan wudhu itu niat. Kemudian rukun yang berikutnya membasuh wajah. Idza kuntum ila shalah, balik ke ayat tadi mas. Fahsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Yang dibasuh apa? Wajah. Wajah ini pundi? Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal di sini. Ini normal kan orang tumbuh dari sini. Batasan wajah dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu. Dari telinga ke telinga berikutnya ini yang dikatakan apa? Wajah. Termasuk bagian wajah semuanya harus terbasuh. Rambut-rambut yang dibasuh harus dibasuh. Ada alis, ada kumis, ada apa nih? Dan ada jenggot harus terbasuh. Artinya terbasuh itu teraliri oleh air. Karena di dalam rukun wudhu ini nanti ada istilahnya apa? Membasuh wajah, ada mengusap. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kalau kepala diusap. Itu beda. Membasuh dan mengusap niku benten. Kalau membasuh itu air mengalir. Kalau mengusap yang penting basah. Terus ada wudhu pakai itu, tutorial yang di media sosial itu video-video disemprot, hanya disemprot tinggal itu kalau air tidak mengalir itu berarti baru diusap, belum dibasuh. Jika wonten jadi nanti lihat video tutorial wudhu pakai semprotan, itu bisa sah asal memang air itu apa mengalir di wajah, di tangan. Tetapi kalau hanya apa disemprot kemudian dibasuh, diusap-usap, itu belum dikatakan apa membasuh, itu baru mengusap. Padahal ada bedanya. Ayatnya itu membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu air harus mengalir. Mengalir itu harus besar ya. Selama air itu ngalir itu sudah membasuh. Tapi kalau mengusap yang penting basah, itu beda. Maka hati-hati, tutorial wudhu seperti itu harus dipastikan mengalir tidak. Kalau tidak mengalir ketika wajah dan tangan dan kaki itu berarti belum sah, karena belum dikatakan membasuh. Harus dibedakan membasuh wajah dan semua rambut yang ada di wajah, termasuk hati-hati rambut yang di sini ini rambut ngomong rambut yang di sini kalau yang string itu jangan disilake, karena ini rambut yang di sini ini rambut bagian daripada wajah. Nanti jangan naik wudhu yang setri ini rambut yang di sini ini jangan disilake, karena kalau disilake ini tidak ikut terbasuh. Padahal yang dibasuh itu wajah dan semua apa yang ada di wajah.
Yang ada di wajah itu rambut, seluruh rambut yang di wajah harus terbasuh. Nek wudu rambutnya pun disilake ngeten. Karena ini bagian daripada wajah harus terbasuh. Ya, rambut nopo niki? Ya, tiang setir ini harus terbasuh, mboten disilake. Karena itu rambut ya ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah, dari telinga sampai ke telinga itu bagian dari wajah harus terbasuh. Harus terbasuh ya. Sampai dagu ya. Karena sering saya ini nunggoni praktek wudunya. Kalau wudu anak-anak saya maklum, tapi wudunya orang tua. Nah, jadi bapak-bapak yang mau haji itu sering ada manasik haji, kita sampaikan bukan hanya fikih haji tapi fikih sholatnya. Dan sebagian wudunya itu belum benar. Ada yang bagian sininya belum terbasuh. Ini sebagian sini ini kadang tidak terbasuh. Nah, nanti air itu harus nih dari atas. Kalau dari atas otomatis nanti air itu akan turun, tinggal menyebarkan ya. Ala kulli hal air membasuh wajah, artinya membasuh wajah ini nama mengalir. Kalau hanya teles niku mengusap, belum dikatakan membasuh. Berikutnya ya, basuh wajah, dan ini membasuh tangan sampai siku, artinya siku itu ikut terbasuh. Ayatnya fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Bahasanya ayat Al-Quran ila itu sampai itu kadang dimaknai berarti siku tidak ikut karena sampai, tetapi diperjelas oleh hadis nih, hadis ini bahwasanya di situ ada riwayat sahabat Abu Hurairah itu mempraktekkan wudhu yang dia lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi arti ilah itu artinya apa? Siku ikut terbasuh. Hadisnya ada tabiin itu melihat Abu Hurairah wudu. Praktek wudu yang dilakukan Abu Hurairah di situ ada fahosala wajahu wa asbahal wudu. Abu Hurairah membasuh wajah, kemudian menyempurnakan wudu. Summa hosala yadahu al-yumna hatta asro'a fil adud. Ini titik tekannya di sini. Summa hosala yadahu al-yumna, kemudian Abu Hurairah itu membasuh tangannya yang kanan hatta asro'a fil adud, sehingga meneruskan sampai ke adud. Adud ini. Jadi bahasa Arab itu lengkap. Bahasa Arab itu lengkap. Niki telapak tangan, kaf. Ini sampai sini, ini sa'id bahasa Arabnya. Ini sampai sini namanya adud. Praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu wudhunya sampai sini. Sampai apa? Hatta asro'a fil adud, di sini. Di lengan atas. Kalau kita kan hanya tangan, ini telapak tangan. Bahasa Arab ini kaf, ini sa'id, ini apa? Atas ini adud. Ya. Prakteknya Abu Hurairah itu sampai sini. Ini penjelasan bahwasanya membasuh tangan itu tidak hanya sampai siku, artinya siku itu ikut terbasuh. Di ila
diartikan ma'a, bersamaan. Diperjelas oleh hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah itu dipertegas, kemudian dia mengatakan kada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Selesai wudhu, Abu Hurairah mengatakan, seperti ini saya lihat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah, kita ambil riwayatnya, yang jelas hadisnya sahih. Abu Hurairah itu hampir hari-harinya bersama Rasulullah. Jadi apa yang dia lihat tidak hanya sekali. Jadi ketika mempraktekkan kemudian mengatakan seperti ini wudhu saya sama dengan yang saya lihat dari Rasulullah. Artinya ini riwayat ini bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Di samping memang hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, tetapi kalau kita lihat keadaan Abu Hurairah itu hari-harinya bersama Rasulullah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah, karena hari-harinya bersama Rasulullah. Tidak kemana-mana, beliau tidak ke pasar, dia hanya di masjid Rasulullah SAW selama 3 tahun. Maka sangat masuk akal kalau beliau banyak meriwayatkan hadis dan bisa dipercaya, karena semua sahabat itu adil, bisa dipercaya. Nah, untuk rukun wudhu yang berikutnya kita sampaikan pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Wonten ingkang dipun tangletaken mboten? Nggih. Tujuan untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Saya tanya, ketika kita wudhu itu, kita cukup niat untuk wudhu atau sekaligus juga niat untuk menghilangkan hadas kecil atau mandi di hadas besar? Oke. Niat wudhu itu kan hadas kecil. Nah, ada beberapa versi niat. Ada niat menghilangkan hadas kecil, otomatis selesai. Ada niat wudhu, saya niat wudhu, otomatis wudhu itu apa? Menghilangkan hadas kecil. Sami mawon. Jadi kalau dibahasakan, diredaksinya menjadi nawaitul wudhu'a, itu yang umum. Saya juga nawaitul wudhu'a li rafil hadas, atau nawaitul wudhu lis sholah misalnya. Sudah cukup kalau hadasnya hadas kecil, hanya dengan niat wudhu. Karena fungsinya wudhu itu raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Ngaten nggih. Matur nuwun, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.